في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Nah, Bapak Ibu tadi dibaca, yang saya kutip itu semuanya tersedia di sini. Tadi saya melihat ucapan Paus Benediktus ke-16 yang disalahpahami. Ini trilogi ada 3 jilid. Anda harus membaca bahwa Paus menekankan kembali makna historis 25 Desember tidak dalam buku ini, tapi dalam buku yang berjudul The Spirit of Liturgy. Kalau Anda kesulitan mencari itu, pesan lewat Amazon pasti dapat. Kalau Anda mau membaca sejarah konsili-konsili gereja, ini beberapa jilid ada di sini. Dirasa fi kawanil kanisa. Jadi kajian kepada kanun-kanun, aturan-aturan gereja, yaitu pada masa-masa al-majama'il kanisa. Jadi pada awal konsili-konsili gereja, pada Nikea, Konstantinopel, Efesus ada di sini. Ini saya baca 1 jilid karena tebalannya. Kemudian yang tadi saya baca pasal 18 itu wujud fisiknya bukunya seperti ini. Ya, Adas Kuliah atau kitab taklim, tapi bukan taklimnya di pesantren NU. Taklim al-Muta'alim Torikot Ta'alum, bukan itu. Ini kitab taklim dari abad kedua, tahun 189 Masehi, tertulis di dalam bahasa Koptik dan bahasa Arab. Ya, pada pasal 18 buku ini. Ini jauh sebelum di Barat dilakukan pemujaan terhadap Dewa Matahari, jauh sebelumnya. Di sini sudah ditetapkan pada pasal 18 yang tercatat pada halaman 122. Jadi bentuk fisiknya ini saya bacakan dan saya terjemahkan begini. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, tahfutu fi ayamil a'yad, tetapkanlah pada hari-hari perayaan kita allati hiya itmilad ar-ruh, yaitu kelahiran dari Gusti kita, wa kamiluhu fi kamsati wa isrin min syahri tasi'il ladzi lil ibraniyin, tepatnya pada tanggal 25 bulan Ibrani yang ke-9. Bulan Ibrani yang ke-9 itu adalah bulan Kislev. Bulan Kislev itu kira-kira Desember, ya. Kemudian alladzi huwa atasi wal isrun min syahri rabbi'il ladzi lil masriyin, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir keempat, yaitu bulan Kiyah. Nah, mungkin Bapak Ibu masih tanya-tanya, ini bulan Kiyah ini apa? Kalender Ibrani itu apa? Wong kita tahunya cuma kalender Masehi Gregorian dari tahun 1582 tadi. Lah kalau sudah sadar tahunnya cuma satu kalender, ya jangan kritik Natal, menengoai kan gitu kan. Loh, syaratnya orang kritik kan tahu kalendernya apa saja, berubah tahun berapa, sistemnya seperti apa. Kalau ada selisih nanti diselesaikan dengan cara bagaimana, kan jelas kan? Ini kalender kita ini dimulai tahun berapa? Kalender kita ini namanya kalender Masehi. Kalender Masehi versi Gregorian, karena ditetapkan sejak zamannya Paus Gregorius yang ke-13 tahun 1582, di mana tahun itu bulan Oktobernya hilang 10 hari, gitu kan?
Makanya 4 Oktober langsung 15 Oktober 1582, mestinya 5 Oktober. Itu kalender disebabkan karena apa? Harus diubah. Karena terjadi kekacauan tadi. Kekacauan itu terjadi mulai kapan? Ini saya jelaskan ke sana. Pada waktu pertama gereja berkembang, ya, ada pusat pemerintahan gereja di Yerusalem. Yerusalem kalendernya apa sekarang? Kalender Ibrani. Pakai yang tadi bulan Kislev tadi, kalender Ibrani itu. Dasarnya apa? Peredaran bulan yang terdiri dari 354 hari. Ketika untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen, di mana itu? Di Antioquia, Syria, pakai kalender Seleukid, itu pakai kalender matahari. Ketika kemudian ke Mesir, kalendernya pakai apa? Kalender bintang, menggunakan peredaran bintang Sirius. Itu di Mesir, makanya di sini ditetapkan tadi tanggal 25 bulan 9 Ibrani, atau sama dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir. Bagaimana tahun-tahun ini mulai? Tahun yang kita pakai sekarang itu diawali dari 21 April tahun 753 sebelum Masehi. Kita tahunya 21 April itu hari Kartini. Kira-kira 300 tahun yang lalu. Pada 21 April itu adalah tanggal awalnya kota Roma berdiri. Pakai kalender matahari. Terjadilah kekacauan kalender ini karena apa? 1 tahun hanya 10 bulan. Padahal peredaran matahari 364 hari. Kan begitu kan? Kacau itu. Lalu pada masa tahun 717 Pompeius itu penguasa Roma saat itu menyuruh orang Roma pergi ke Alexandria untuk belajar kalender. Kalau Kaisar Roma minta bantuan ahli dari Mesir, astronom dari Mesir, namanya Sosigenes. Tahun itulah ditambahkan 2 bulan lagi, namanya bulan Januari dan bulan Februari. Itu tahun 717. Nanti pada litani keempat akan saya jawab, bukankah bulan Januari itu kelahiran Dewa Janus, Pak? Nanti saya jawab itu. Tapi tunggu dulu, jangan kita tunda dulu karena waktunya belum. Ya, tahun 717, tahun 46 sebelum Masehi. Kalender ini diperbarui lagi, dimasukkan Kabisat. Karena 364 itu bukan hitungan persis, masih ada detik menitnya, nggak dihitung, sekian tahun kemudian bertambah. Makanya 4 tahun sekali ditambahkan dengan Kabisat. Itu tahun 46 sebelum Masehi. Makanya namanya Kaisar Julius dimasukkan menjadi bulan namanya bulan Juli. Dulu tidak ada bulan Juli. Yang ada bulan pertama Martius, Maret. Itu dewa Mars, dewa perang. Yang kedua Aparilis, musim semi. Yang ketiga Mayu, yang Dewi Maya, bapaknya namanya Atlas, yang sekarang kita pakai Atlas dunia itu. Anaknya namanya Hermes, yang kita pakai Hermeneutika perjanjian baru, itu dewa juga itu. Makanya jangan anti dewa lah, namanya juga ikut-ikut kok. Ya toh? Nah, kemudian nama Juni itu belum ada. Sextilis kelima. Sextilis, Quintilis, September, Oktober, November, Desember. Jadi Desember itu 10, itu bulan ke-10. Sekarang jadi bulan ke-12 kan ditambahkan 2 bulan, yaitu Januari dan Februari. Itu mulai tahun 717, lalu direvisi lagi memasukkan tahun Kabisat tahun 46 Masehi. Kalender inilah yang dipakai pada zaman Yesus dilahirkan. Makanya catatan-catatan kuno waktu selalu memakai tahun Julian. Orang Kristen dari kekaisaran ditindas luar biasa, mengalami kebebasan beragama setelah Kaisar Konstantin menjadi Kristen tahun 313. Tapi nama Konstantin itu tercemar juga gara-gara The Da Vinci Code gitu kan. Kalau nggak ada kaitannya dengan kanonisasi,
dimasukkan Konstantin menyeleksi perjanjian nggak cocok dibuang, yang cocok diambil. Konstantin menjadikan Yesus yang dulu jadi nabi sekarang jadi Tuhan. Pokoknya yang bagus begini lebih laku ketimbang yang bawa dokumen, kan itu kan. Pertanyaan kedua dari introduksi ini. Lalu bagaimana dengan tanggalan berikutnya, itu nanti sesi keempat. Kemudian terjadi kalender Dionysius pada zaman Paus Julius pertama, nanti Gregorius, tapi baru modern. Kenapa sekarang ini gereja-gereja di wilayah timur Natalnya 7 Januari? Mulai kira-kira tahun-tahun ini sudah berselisih, mungkin sudah mulai 14. Nanti kapan lagi geser lagi menjadi 9, kalau lebih daripada itu mungkin tanggal 9 Januari. Karena apa? Dulu 6, sekarang 7. Sekarang ini sudah hampir masuk, mungkin di Senaksalon sudah 8. Nanti berapa tahun lagi menjadi 9 Januari. Karena apa? Geser karena peredaran kalender barat dan kalender timur tidak pernah komunikasi lagi. Dan apa? Selalu kesalahan yang dibuat oleh kalender barat itu buahnya nggak bisa dicapai pada saat kita. Anda kan sudah lupa kalau terjadi 10 hari yang hilang tahun 1582. Saking karena kita sudah hilang datanya, kita sudah sakit ingatan semua, langsung kita menelan mentah-mentah dewa matahari, kan gitu kan? Padahal salah kita sendiri karena ngitungnya kurang cermat. Matematika belum lulus waktu ngitung itu kan, nggak cermat itu kira-kira. Kemudian sekarang berarti Yesus dilahirkan bertepatan dengan perayaan Hanukkah. Dan Hanukkah itu perayaan penahbisan Bait Allah. Dan perayaan Hanukkah itu saya berikan contoh. Tahun ini Hanukkah itu berlangsung terakhir itu tanggal 20 berapa itu? Kira-kira tanggal 22 sampai 30 kalau tidak salah. Sekarang ini masih Desember kemarin. Masih Hanukkah Desember kemarin, tanggal 30 terakhir. Nah, makanya lilinnya itu ada 9. Kenapa ini gereja bikin apa yang baru? Kok sekarang biasanya kalau gereja-gereja Pentakosta kan punya menorah yang bercabang 7, itu jelas tertulis dalam Torah. Hanukkah nggak tertulis, tapi tertulis di buku yang namanya Deuteronomika. Buku ini tidak masuk kanon Ibrani, tapi masuk kanon Septuaginta, bahasa Yunani. Di situ jelas-jelas dikatakan bahwa pada tanggal 15 bulan Kislev itu Yudas Makabi telah bersama saudara-saudaranya, anaknya Imam besar Matias, memenangkan pertarungan dengan Wangsa Seleukid yang waktu itu penguasanya bernama Antiochus Epiphanes. Dan ini menyajiskan Baitul Maqdis luar biasa. Orang Yahudi dipaksa mengorbankan darah babi, anaknya tidak boleh disunat. Akhirnya kekuatan militer yang tidak seimbang ini memenangkan peperangan bersama dengan penguasa asing dari Syria ini. Setelah menang, maka Yudas dan saudara-saudaranya tadi membuat peringatan penahbisan kembali Bait Allah. Bejana-bejana sudah kotor, najis, dibuang diganti yang baru. Tapi sayangnya minyak zaitun itu hanya mampu untuk menyalakan lampu menorah selama 1 hari saja. Tetapi oleh karena mujizat Tuhan, minyak zaitun yang mestinya hanya tahan sehari tadi bisa tahan 8 hari perayaan. Makanya mereka melihat yang nyala-nyala ini mana, asalnya dari mana? Dari yang di tengah itu, Samas, itu sang penolong. Dan itu pertolongan dari surga. Makanya di Israel yang pertama dinyalakan yang pertama. Ini bukan kita ikut-ikut Yahudi. Kita hanya melacak asal usul kita. Kemudian lilin di sebelah kanan, hari kedua, satu lilin, hari ketiga, dan seterusnya sampai hari terakhir itu lilin yang terakhir, yang jumlahnya 8 tadi. Dan itu terjadi sejak tahun 164 sebelum Masehi, setelah 3 tahun Bait Allah dinajiskan oleh kekuasaan asing, mulai 25 bulan Kislev tahun 167 sampai 25 bulan Kislev tahun 164 Masehi. Sejak saat itu
maka orang Yahudi memiliki perayaan yang asalnya dari Musa, perjanjian lama Ibrani, tapi juga yang berasal dari zaman setelah Musa, antara lain lilin Hanukkah. Lilin-lilin cahaya namanya Hanukkah, dan itu dirayakan sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, sistem kalender itu memang seperti itu. Karena sistem satunya pakai lunar system, satunya pakai solar system, sistem Samsiah, Komariah, maka selisih tadi selalu menimbulkan masalah. Bagaimana orang Yahudi mengatasi selisih? 10 hari setiap tahun mereka menciptakan yang namanya Adar Bet atau Adar Sheni, bulan ke-13. Kita sulit memahami bulan ke-13 yang saya ingat gaji ke-13. Ya, bulan ke-13 itu kapan muncul? 7 kali dalam 19 tahun akan muncul. Karena kalender Yahudi punya bulan ke-13, maka perhitungan itu selalu disesuaikan, nggak bisa normal seperti kita. Nah, oleh karena itu dokumen terawal yang mengatakan kapan Yesus lahir itu pertama dilaporkan ketika Uskup Nikea memberitahu kepada Paus Julius yang mengatakan bahwa di timur orang sudah merayakan Natal merata, di mana-mana sekarang merayakan Natal. Paus mengatakan mereka menghitung Natal selama ini yang kita peringati, tapi belum di Barat belum dikanonkan. Di Timur sudah dikanonkan. Karena kanonisasi Natal di Timur itu tadi, buku ini tadi tahun 189 Masehi di Alexandria, bukan di Roma. Nah, orang bisa salah karena apa? Sekalipun Paus Telesphorus merayakan Natal, tapi itu belum merupakan kewajiban, baru merupakan perayaan yang muncul di mana-mana. Tetapi di Mesir sudah dirayak, sudah dijadikan kanoni. Dan siapakah yang namanya Demetrius pertama, seorang patriark Mesir, patriark Alexandria, penerus dari pelayanan Santo Markus atau Rasul Markus, itu adalah orang yang ahli dalam bidang sistem kalender. Maka ketika terjadi konsili pertama di Nikea tahun 325, apa agendanya? Yang pertama menghadapi kelompok yang namanya Arius. Ya, kelompok Arius itu mengatakan bahwa firman Allah itu punya permulaan, makanya ditetapkan di dalam pengakuan iman bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang tunggal yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah terang dan terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Itu pada konsili Nikea. Tapi isu kedua yang dibahas di konsili Nikea adalah kalender Paskah. Karena di Barat Paskah tadi kita sampaikan pada sesi kedua tadi selalu dirayakan harus pada bulan purnama, karena masih mengikuti kalender Komariah Yahudi. Pada saat Paskah itu hari Minggunya tidak jatuh pada bulan purnama, harus dicocokkan lagi, digeser berapa hari, geser berapa hari. Akibatnya tahun 1582 geser 10 hari sekalian gitu. Ini yang terjadi. Dan itu sudah diantisipasi, dan salah satu yang mengantisipasi pergeseran kalender ini adalah Bapa Demetrius pertama, Patriark Alexandria. Sekalipun dia sudah tidak hidup pada masa konsili Nikea yang pertama ini, tetapi di antara 318 yang hadir pada konsili pertama itu ada nama Nikolas dari Myra. Nikolas dari Myra inilah yang dikenal dengan Sinterklas kan? Jadi Nikolas dari Myra itu tidak ada kaitannya dengan pria gendut yang selalu memakai baju merah, tidak ada kaitannya. Itu Coca-Cola yang bikin. Tapi Anda mengatakan orang lain sudah salah paham, dipikir itu ibadah Kristen. Di rumah saya itu tidak pernah ada Sinterklas. Yang ada itu Gatotkaca, Borobudur, tidak pernah ada Sinterklas. Karena apa? Sebagai orang Jawa saya tidak bisa menikmati. Kenapa orang ini dijadikan tokoh? Kenapa bukan Gatotkaca yang ganteng, berimosnya jelamprong begini? Kalau gandrung, semua anak-anak gadis tahun 45 pasti tertarik dengan Gatotkaca. Kalau sekarang kan tidak. Balung pakel duh wong ayu, itu anak-anak gadis terus ibu saya tertarik dengan bapak saya waktu itu karena Gatotkaca
Mbak. Katanya 10 menit ya. Tapi oke, jadi 25 bulan Kislev tadi kemudian sejajar dengan 25 Desember. Makanya Hippolytus dari Roma, kemudian Theophilus mengatakan kita harus merayakan Natal 25 Desember yang akan datang ini. Itu dokumen, itu bukan teori itu. Bukan teori tanpa bukti, itu dokumen. Kalau Anda bisa tukar ganti dokumen saya ini, saya nyerah. Karena hidup saya itu dasarnya fakta, bukan opini saleh. Kalau opini saleh bagi saya itu tetap aja membangun kesalahan. Tapi apa bedanya dengan Domini Kancil Dorong Timur, kan saleh juga. Tapi hidup kita ini kan seperti ngawang-ngawang, tidak ada buktinya gitu. Sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Hosea 1 ayat 5. Guyonan itu jangan dianggap bikin ayat saya enggak. Artinya apa? Itu lahir dari refleksi saya yang panjang tentang bagaimana beragama secara benar. Ada satu hal yang menarik, bahwa Yesus datang pada perayaan Hanukkah. Itu tercatat di mana? Yohanes pasal 10 ayat 22. Pada waktu penahbisan bait Allah di Yerusalem, Yesus hadir di situ. Dia berada di mana? Di Serambi Salomo. Di waktu, dan waktu itu musim dingin. Jadi antara Hanukkah Yahudi dengan Christmas Kristen sampai sekarang sering berdampingan. Sering berdampingan sampai hari ini. Kemarin saya baru pulang dari Israel. Pas Hanukkah juga. Tahun lalu, beberapa tahun lalu saya kira 2016 kalau nggak salah, 24 Desember Natal kita sama dengan 25 Kislev Yahudi punya Hanukkah. Dan itu sampai hari ini selalu bulan Desember. Kenapa kok Hanukkah tidak pernah jatuh di bulan Juni misalnya? Karena punya bulan ke-13 tadi. Minta maaf kalau tahun Hijrah nggak punya bulan ke-13. Makanya Idul Fitri 1 Syawal selalu geser dari Januari ke Januari. Tetapi untuk Paskah Yahudi, Pondok Daun Yahudi tidak bisa geser lebih jauh karena apa? Ada solusinya, yaitu bulan ke-13 7 kali dalam 19 tahun. Nah, hitungannya cermat. Tadi dapat laporan, dari mana caranya itu? Salah satu yang disebut itu apa? Tulisan Flavius Josephus. Josephus itu hidup tahun berapa? Dia menulis tahun 90 Masehi dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Di situ dia mencatat bahwa bait Allah dihancurkan tanggal 9 bulan Ibrani Ab. Sampai hari ini pun lewat buku yang judulnya Megillot Ta'anit. Ini ditulis kira-kira tahun 160 Masehi. Jadi jauh sebelum dia matahari ini. Tapi Anda nggak pernah mengenal Megillot Ta'anit kan? Yang dikenal hanya ensiklopedia Amerika, ensiklopedia Britannica kan itu kan, yang nulis entry aja nggak tahu kok kalendernya. Jujur saja lah, Anda tidak mungkin memahami Bung Karno itu kesukaannya pecel kembang turi kalau Anda hanya membaca ensiklopedia Indonesia. Tapi kalau Anda datang ke Kota Blitar, dekat rumahnya Bu Wardoyo, panggil saya tunjukkan di mana langganan Bung Karno pecel kembang turi. Anda baru tahu. Berarti bukan ensiklopedia umum. Lalu Anda mengatakan Hippolytus tahu dari mana? Lalu Jablonski tahu dari mana? Hippolytus kan masih diajar Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Lah kemudian teolog dari Jerman itu muridnya siapa? Kan gitu kan? Ini pola pikir yang serampangan, pola pikir yang tidak histori. Makanya terbelah-belah. Periode kita terbelah-belah. Karena apa? Kita ini seolah-olah tidak menggubris data-data dari abad pertama, kedua, ketiga. Anda termakan mitos Desember bersalju. Desember kan bersalju. Ini Eropa pun di timur nggak ada ini. Ini Eropa ini. 3 tahun lalu saya ngopi di satu tempat di Bethlehem. Namanya Star and Bar. Bukan Starbucks, Star and Bar. Tanggal 23 Desember saya ngopi aja pakai kosong. Memang nggak terlalu dingin hawanya waktu itu. Yang hari ini, tahun ini agak dingin. Tahun 2018 nggak terlalu dingin. Lalu saya foto, setelah foto saya tulis, manusia yang tidak punya bulu yang tebal saja
bisa ngopi di Starkenbach Bethlehem cuma dengan kaos oblong. Apalagi domba-domba yang bulunya begitu tebal bisa dibuat jaketnya Roma Irama. Artinya apa? Artinya tunjukkan, ini saya ngomong fakta. Jangan Anda termakan opini Desember bersatu. Saya pernah datang ke Israel, Pak. Dan datangnya pas bulan Juli atau datangnya pas bulan Oktober. Paling tidak Anda. Saya pernah, Pak, di Hebrew University. Ngapain kursus kapan? Juni tahun 2002 sampai Agustus tahun 2002. Ya mesti ada pernah bulan Desember. Kalau bulan Desember kan selalu di Israel saya. Jelek-jelek begini saya selalu di Israel. Dan itu pas musim dingin yang tadi katanya ada kapasnya tadi, ada saljunya. Jadi saya itu anggaplah ini saksi mata saya. Saya kira itu yang bisa dilihat. Maka dari perayaan yang sudah diketahui dari dokumen paling awal ini bisa dihitung, mudah menghitungnya. Karena apa? Kalau Bait Allah dihancurkan pada bulan Ab tanggal 9 itu kalender Ibrani, itu kira-kira sejajar dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Tinggal hitung mundur ke belakang 75 tahun, Anda akan ketemu kapan Zakaria dari rombongan Abia membakar ukupan di Bait Allah. Kan ditulis di Injil Lukas kan? Ditulis di situ bahwa Zakaria dari rombongan Abia mendapatkan giliran membakar ukupan di Bait Allah. Nah, rombongan Abia itu rombongan keberapa? Rombongan ke-8. Dari berapa rombongan? 24 rombongan yang dicatat dalam kitab 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 19. Yang lebih menarik lagi, di buku ini yang ditulisnya tahun 60 Masehi itu diceritakan begini, bahwa waktu itu yang bergiliran untuk membaca Mazmur dan membakar ukupan adalah rombongan pertama Yuyarik. Rombongan pertama berarti Agustus tahun 70, rombongan pertama membakar ukupan. Tinggal hitung mundur ke belakang. Jawa aja bisa bikin. Saya itu lahir tanggal 27 bulan Dzulqa'dah tahun 1383 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Maret. Gampang dihitung. Ini Yahudi yang bisa bikin Google, bikin ini, masa Anda ragukan? Kalau Anda orang Pentakosta meragukan di KJW, bolehlah, tidak apa-apa. Di KJW meragukan Katolik, tidak apa-apa. Kalau Anda meragukan Yahudi, Anda jangan pakai Google. Ini gampang sekali ngitungnya, mundur ke belakang. Di mundur ke belakang berarti apa? Minggu keempat bulan Juli, kira-kira gampangannya pakai tahun Masehi. Yang rombongan 24. Kan dihitung mundur. Bulan Juli minggu ketiga rombongan 23, Juli minggu kedua rombongan 22, dan seterusnya. Nanti akan ketemu rombongan ke-8 dengan siklus 75 tahun itu jatuh di tahun berapa? Ternyata minggu kedua bulan Tisri. Tisri itu identik dengan September. Saat itulah Zakaria menerima gilirannya membakar ukupan. Kalau Zakaria membakar ukupan pada perayaan Pondok Daun atau perayaan Sukkot, tinggal ngitung 6 bulan setelah Zakaria. Lukas 1 ayat 26 pada bulan ke-6 itu bukan nama bulan ke-6, bukan. Bulan ke-6 setelah peristiwa sebelumnya. Jadi 6 bulan sesudah Zakaria menerima kabar gembira atau ungkapan malaikat kepada Maria. Elisabeth sanakmu itu sekarang lagi mengandung 6 bulan. Kan persis kan? 6 bulan setelah dia ketemu dengan Zakaria, malaikat Gabriel ketemu dengan Maria. Maka gereja sejak masa yang paling awal menentukan perayaan kabar gembira malaikat Gabriel kepada Maria 25 Maret sama dengan 15 bulan Nisan. Usia kandungan 9 bulan. 9 bulan setelah 15 bulan Nisan itu sama dengan 25 bulan Kislev. 25 Maret ditambah 9 bulan sama dengan 25 Desember. Sudah nggak usah dibantah. Ini sudah benar ya.
Anda bantah harus baca ini dulu semua, baru Anda boleh bantah. Tapi kalau hanya cuma bisa satu kalender, hanya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, jangan bantah. Terima saja aman. Karena ini sudah catatan sejarah, gitu loh.